Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Sabrina Ramadhani Hadi bersama 3 rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Reni Aurora Utami. Liliana Sekarayan Tias. Halo, saya Nisrina Nazla. Kami dari kelompok 6 D4B, Program Studi Teknologi Radiologi Pencitraan Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Di video kali ini kami akan berbagi informasi mengenai penjelasan umum tentang radiologi. Kira-kira seperti apa ya penjelasannya? Yuk disimak! Sebenarnya apa sih radiologi itu? Radiologi adalah bagian dari ilmu kedokteran yang mempelajari tentang teknologi pencitraan, baik gelombang elektromagnetik maupun gelombang mekanik, guna memindai bagian dalam tubuh pasien untuk mendiagnosis suatu penyakit. Fungsi dan tujuan utama pemeriksaan radiologi adalah untuk membantu dokter dalam upaya mendiagnosis dan mengobati suatu penyakit dengan memberikan mereka informasi dari hasil tes radiologi tersebut. Pemeriksaan radiologi ini membuat dokter dapat melihat bagian dalam tubuh pasien untuk memberikan petunjuk mengenai kondisi medis yang dialami. Nah, ada beberapa contoh kondisi medis yang dapat diketahui dengan pemeriksaan radiologi, seperti penyakit jantung, patah tulang, kelainan rangka bawaan, tumor, stroke, gangguan pada persendian dan tulang, gangguan fungsi hati dan ginjal, gangguan pada saluran pencernaan dan juga saluran reproduksi. Pemeriksaan radiologi sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada radiografi atau ronsen. Ronsen atau radiografi akan menghasilkan gambar jaringan pada tubuh dengan hasil yang hitam putih. Tes radiologi ini paling sering digunakan karena dilihat dari kecepatan, kemudahan, dan biaya yang lebih terjangkau. Lalu yang kedua ada komputer tomografi scan atau yang biasa disebut dengan CT scan. CT scan merupakan tes radiologi yang menghasilkan gambaran 3 dimensi dengan menggunakan sinar X-ray dan teknologi komputer. CT scan umumnya digunakan untuk beberapa hal, seperti memperoleh diagnosis kelainan otot, tulang, dan sendi, menentukan lokasi dan ukuran tumor, menentukan lokasi infeksi bekuan darah, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada MRI, atau singkatan dari Magnetic Resonance Imaging. MRI memanfaatkan medan magnet dan gelombang radio serta memproses komputer untuk menghasilkan citra. Pemeriksaan MRI bisa digunakan untuk pemeriksaan berbagai kondisi, antara lain kerusakan atau sumbatan pembuluh darah, penyakit jantung, kerusakan otot, kanker, dan lain-lain. Yang keempat ada ultrasonografi atau USG. Siapa sih yang masih nggak tahu sama USG? USG biasa dipakai untuk pemeriksaan kehamilan menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan gambar bergerak yang dapat kita lihat di layar monitor. Kelima ada mamogram atau mamografi, adalah tes pemindaian untuk menangkap gambar jaringan pada payudara. Nah, mamografi ini adalah untuk mengetahui lebih dalam lagi kelainan yang terjadi pada payudara. Melalui mamografi ini, dokter bisa mendeteksi ada tidaknya kanker, tumor, kista, atau penumpukan kalsium pada payudara. Yang keenam ada fluoroskopi, merupakan metode pemeriksaan menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar square yang mirip dengan gambar video, guna untuk melihat kondisi organ tubuh secara real time. Yang pertama, ceritakan kepada dokter soal riwayat penyakit dan obat-obatan yang saat ini sedang dikonsumsi, karena ada beberapa obat yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Nah, apabila pasien menggunakan implan jantung atau implan pada anggota tubuh lainnya, beritahukan kepada petugas dan dokter agar metode pemeriksaan bisa disesuaikan. Yang ketiga, sebelum melaksanakan pemeriksaan, ada baiknya perhiasan yang kita gunakan itu dilepaskan, seperti cincin, kalung, anting-anting, gelang, dan lain sebagainya. Yang keempat, petugas medis pun bisa jadi meminta pasien untuk melepas beberapa alat medis. Nah,
Yang kelima, ada beberapa metode pemeriksaan yang mengharuskan pasien untuk berpuasa beberapa jam sebelum pemeriksaan radiologi dilakukan. Ada baiknya sebelum melaksanakan pemeriksaan kita tanyakan lagi kepada dokter apa saja syarat persiapan yang harus kita siapkan sebelum menjalani pemeriksaan tersebut. Dalam penggunaan sinar X di dunia radiologi, tidak bisa kita pungkiri bahwa memang adanya efek samping yang muncul dari sinar X itu sendiri. Meskipun mesin ini sudah dirancang agar bisa aman bagi pasien maupun staf yang mengoperasikan mesin. Nah, untuk membantu melindungi pasien maupun staf radiografer, ada beberapa alat yang biasa digunakan untuk memperkecil kemungkinan adanya paparan sinar X. Contohnya seperti apron, pelindung gonad, pelindung tiroid, sarung tangan PB, kacamata PP, dan tabir PP. Itulah sedikit penjelasan mengenai hal-hal dalam radiologi dan radiografi. Semoga video ini dapat membantu untuk memahami mengenai radiologi dan radiografi dan juga bisa bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.